Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, saudaraku sekalian jamaah Masjid Jami Al-Barokah Kampung Baru, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulmati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'un tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian rutin kita pada kesempatan pagi ini, Sabtu 11 Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan Sabtu 25 November 2023 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah sembuhkan saudara-saudari kita yang sedang diuji dengan penyakit, sembuh seperti sedia kala, sehat seperti awalnya, dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Juga tentunya dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah hasilkan maksud dan cita-cita kita, terutama hasil daripada pengajian pagi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي amin. Kita sambung dulu dengan baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan pada kesempatan pagi ini bab 14 daripada kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Bab 14 ini dengan judul pertengahan dalam beribadah. Setelah pertemuan sebelumnya membahas dua ayat Al-Quran yang disajikan oleh Imam An-Nawawi dalam permulaan bab 14 ini, yakni surah Thaha ayat 1 sampai 2 dan surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya kita masuk hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari seorang sahabat sekaligus istri, salah satu istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidah Aisyah ini sering dijuluki atau dipanggil dengan kunyah Ummu Abdillah. Padahal kalau dari arti Ummu Abdillah artinya ibunya Abdullah, ya, Ibu Abdullah. Padahal beliau belum pernah, menurut riwayat yang maklum masyhur, beliau ini tidak punya anak, ya. Tapi memang ada riwayat yang lemah. Saya sampaikan ada riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif yang menyebutkan kata Aisyah, aku dulu, sekali lagi ini riwayatnya lemah. Jadi supaya tidak kaget bahwa memang ada riwayat yang menyebutkan kata Aisyah, aku dulu pernah punya anak dari Nabi tapi keguguran, namanya Abdullah. Nah, makanya Aisyah disebut Ummu Abdillah. Tapi ini riwayatnya lemah. Nah, adapun riwayat yang lain
kenapa Aisyah diberi kunyah, diberi nama panggilan Ummu Abdillah? Karena satu waktu kenapa Aisyah salah satu istri Nabi ini memiliki kunyah Ummu Abdillah? Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah satu waktu mengadu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena teman-teman Aisyah yang sebayanya dengan beliau memiliki nama kunyah, sedangkan Sayyidah Aisyah tidak punya. Ya, ada yang Ummu Fatimah, ada yang Ummu Ahmad, macam-macam. Nah, maka kata baginda Nabi, kunyahkan dirimu dengan nama Abdullah, sehingga dipanggillah ini Aisyah dengan kunyah Ummu Abdillah. Yang dimaksud Abdullah di sini adalah keponakan Aisyah, ya, anak dari kakaknya. Siapa? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Asma punya suami namanya Zubair, kemudian punya anak namanya Abdullah. Inilah yang dikenal dengan nama sahabat Abdullah bin Zubair, ya. Jadi Aisyah dipanggil dengan nama Ummu Abdillah itu karena Abdullah tersebut adalah nama keponakan dari Aisyah. Persisnya ini anak dari pernikahan Asma binti Abu Bakar dan Zubair. Makanya Abdullah disinilah Abdullah bin Zubair. Nah, itulah riwayat yang banyak dijadikan dasar landasan. Ini riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan kenapa Aisyah dijuluki Ummu Abdillah, padahal beliau tidak pernah punya anak dengan nama Abdullah. Ini riwayat sahih. Kalau tadi saya sajikan saja riwayat lemah tadi, ada riwayat lemahnya. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'atun. Nah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala ini apa? Beliau pernah masuk alaiha, menemui Sayyidah Aisyah, wa indaha, dan di dekat Sayyidah Aisyah imra'atun, ada seorang perempuan. Berarti ketika Nabi masuk menemui Aisyah di satu ruangan, ternyata Sayyidah Aisyah sedang bersama seorang perempuan. Qala, kata Nabi nanya kepada Sayyidah Aisyah, man hadhi, siapa ini? Saya teneng, karena Aisyah jauh lebih muda daripada usia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hadhihi, siapa ini? Qalat, Sayyidah Aisyah menjawab, fulanah. Ya, fulanah, tidak disebutkan rinci siapa nama persis ini perempuan. Si anu, fulanah. Itu. Tadhkuru min sholatiha. Lalu tak di sini domir hiya, kata ganti iya untuk Aisyah. Aisyah tadhkuru, menuturkan, menyebutkan, zikir itu kan menyebut zikrullah, menyebut mengingat asma Allah. Tadhkuru iya
ini Aisyah menyebutkan min salatiha, daripada salatnya. Aisyah menuturkan tentang si perempuan ini perkara salatnya. Persolat di mana dalam syarahnya, penjelasannya, di mana si Pulanah ini salatnya lama dan banyak, luar biasa pokoknya, banyak rakaat salat sunnahnya, lama dalam durasi pelaksanaannya, pokoknya top salatnya. Qala, jawab Nabi. Apa kira-kira respon Nabi setelah mendengar ini anak gadis? Karena Aisyah gadis, dalam arti usianya muda, belasan tahun, menceritakan tentang ini si Pulanah bahwa sholatnya banyak rakaat sunnahnya, sholat sunnahnya, dan lama durasinya. Mungkin dikira Aisyah respon atau tanggapan Nabi bakal mengapresiasi dengan luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Lihat, mah alaikum, mah itu alaikum bima tutikun, alaikum hendaknya, wajib bagi kamu sekalian beribadah, bima dengan sesuatu, tutikun sesuai dengan kemampuan. Tiqun tokoh talanabi, tokoh itu artinya mampu. Tokoh talanabi wa'fu anha, tokoh itu mampu. Neng, ya, wajib bagi kamu sekalian itu beramal, beribadah sesuai dengan kemampuan. Maksudnya apa coba? Maksudnya nggak usah maksain dengan banyak dan lama, sesuaikan saja dengan kapasitas kamu. Kalau kamu mampunya banyak ya silakan, tapi kalau bisa semampunya ya silakan. Tapi Nabi bukan berarti sedang mengajarkan kita untuk menganggap sepele terhadap ibadah, tidak. Nabi ingin agar kita ini beribadah sekadar kemampuan, karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu itu berdasarkan kemampuan dalam ibadah, dalam amal saleh. Apalagi ada riwayat fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kamu sekadar kemampuan. Nah, supaya tidak menganggap remeh, kita maknai fattaqullah mastata'tum itu beribadah, bertakwa sekadar kemampuan, dalam arti sebatas maksimal kemampuan. Maksimal bukan berarti diporsir kemampuannya sampai mana. Ingat, ada ibadah yang harus dikerjakan yang lain. Karena sesuai dengan judul 14 ini, bab 14 ini, tengah-tengah, sedang dalam beramal dan beribadah. Kenapa Nabi mengingatkan begitu? Lanjutnya, fa wallahi, maka demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak bosan memberi pahala. Fa wallahi, sebab demi Allah, la yamallu, tidak pernah bosan, Allahu Gusti Allah. Maksudnya Allah nggak pernah bosan mencatat amal kita, yang tentu didelegasikan kepada malaikat siapa? Raqib, ya. Allah juga tidak bosan memberi pahala. Hatta tamallu, sehingga nampak di sini, hatta tamallu, sehingga kalian bosan. Loh, maksudnya apa? Allah mah nggak pernah bosan,
cuma bisa jadi kalian bosan. Maka kerjakan amal itu, satu, sekadar kemampuan kita, kedua, dengan sedang. Dalam arti kalau kamu itu kemudian memaksakan diri dan bahkan memporsir, nanti kamu capek bahkan merasa bosan. Istiqomah harus, totalitas harus, ikhlas kudu. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita, apalagi yang menengah, Nabi berbicara demikian ini kepada siapa? Kepada temannya Sayyidah Aisyah yang usianya bisa jadi belasan atau 20-an tahun, yang mana sedang diajar ibadah. Ya kita juga sama, semuanya sedang diajar ibadah, kecuali levelnya sudah level istiqomahnya benar-benar kuat ibadahnya. Nah, makanya tadi saya bilang, jangan dulu pahami bahwa ini Nabi mengajarkan kita untuk menganggap remeh ibadah. Enggak. Selalu lihat konteks korinah. Nabi itu berbicara kepada siapa, dengan keadaan apa, gitu. Nah, saya kira hadis ini layak kalau saya sampaikan kepada jamaah pada umumnya, termasuk juga buat saya. Ayo supaya kita nggak merasa bosan, lihat bagaimana ibadah saja, sholat yang 5 waktu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, nggak banyak-banyak. Mungkin kalau logika subuh baru bangun kudunya masih seger, bisa meren kudu nama leuwih ti 2, tapi agama nggak ngomong begitu, ya. Agama nggak bahas itu. Dan sholat subuh waktu juga terbatas. Syuruk sekarang jam berapa misalnya? 5.20 misalnya. Subuhnya 4:06. Ya. Jadi agama itu bukan dengan logika akal-akalan, enggak. Allah menakar semuanya itu sesuai dengan takaran proporsional. Ya. Dan kita juga nggak melulu ibadah kok. Beres sholat, kerjakan aktivitas yang lain. Beres sholat subuh, ngaji, wirid, zikir. Kemudian aktivitas di sekitar rumah sebelum berangkat, ya sholat duha baru berangkat kerja. Atau kalau misal hari kerjanya lebih pagi, lebih pagi. Jadi agama kita mengajarkan supaya kita ini apa? Supaya kita dinamis, stabil, tidak monoton. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semuanya ibadah berupa ritual. Bapak kerja niat ibadah, ibu masak di dapur, ibu ngurusin anak-anak, nganterin anak ke sekolah, nyuapin anak, ngasih ASI, itu ibadah. Intinya ibadah, tapi rupanya beraneka macam, sehingga kita tidak merasakan sebuah kejenuhan, kebosanan. Makanya Nabi bilang apa? Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan sehingga kamu bosan. Allah nggak pernah bosan. Kalau kita bisa jadi bosan, benar tuh Pak? Bosan. Untuk namanya Bapak dijadikan ibadah tidak bosan karena ada variasi. Sama, maaf Bapak dengan istri nggak bosan karena apa? Dalam kehidupan itu dinamis. Untuk segala nage ngeunah ayat ngeunah nak. Dinamika kehidupan, dinamika rumah tangga supaya kita tidak bosan. Diberilah episode-episode kehidupan seperti halnya sinetron. Ibu nonton film sinetron, kalau begitu-begitu aja monoton, bosan, pareuman atau ganti channel. Tapi kalau deg-degan nih, wah seru nih, akan menarik. Hidup tuh begitu, Wak. Jadi kalau misalnya mendapati episode kehidupan di kehidupan kita beda-beda, itu memang begitu.
sunnatullah seperti halnya ibadah. Nah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sehingga kalian bosan. Allah enggak bosan memberikan rahmat, Allah tidak bosan memberikan pahala, Allah tidak pernah bosan memberikan taufik hidayah, Allah tidak pernah bosan memenuhi, mengijabah, mengkabul doa kita. Enggak pernah bosan. Manusia yang mana diberi hati, pikiran, akal, imannya saja bisa berubah-ubah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiyah. Iman manusia yang kita umumnya itu kecenderungan yazidu, bisa kadangkala bertambah, wa yanqusu, dan bisa jadi berkurang, fluktuatif. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan aneka macam ketaatan. Ngaji nambah iman, hadir takziah ada yang meninggal nambah keimanan. Sieun euy kena maot isukan getol ibadah mulai zukan harita keneh kuduna. Win kusubil maksiyat, berkurang itu keimanan dengan sebab maksiat. Coba keur maksiat mah boroning inget ka Allah, inget kana di make syukur. Nah, jadi manusia itu begitu fluktuatif hatinya, keinginannya, kadang suka, kadang tidak suka, like, kadang dislike, begitu ya. Makanya aneka ibadahnya pun banyak ya, sholat, rukun Islamnya ya zakat, ya haji, ya umroh. Dalam sholat juga lihat, selain rakaat, bacaannya diajarkan oleh Nabi beda-beda, gerakannya juga berubah-ubah. Bahkan dari struktur sholat ada yang berbeda dari umum sholat, seperti sholat gerhana, ruku 2 kali, begitu. Jadi jangan aneh dan kaget dengan aneka perubahan, sebab manusia ini kecenderungannya bisa bosan, sedangkan Allah sama sekali tidak pernah bosan. Nah, di sini saya mengutip penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tamhid jilid 1 nomor 194. Qaulu inna Allah la yamulahat, makna ahlul ilmi inna, makna daripada sabda Nabi ini supaya tidak mengada-ada buatan saya, ini syarah dari ulama. Apa makna hadis? Sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan. Maknanya indah ahli ilmi, menurut para ulama adalah innallaha la yamallu minas thawab wal apa 'alal amal hatta tamallu antum. Maknanya tadi, Allah tidak akan pernah bosan dalam apa? Minas thawabi, daripada pahala. Artinya apa? Memberikan balasan atas segala kebaikan kita. Wal apa, ya, anugerah, alal amal, atas amal, ya, selalu ada reward, selalu ada balasan. Maka jangan takut. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Janji Allah. Maka siapa orang yang beramal meskipun sebesar biji atom, kalau itu khairan berupa kebaikan, ya rohu, ya si manusia itu pasti akan melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang beramal meskipun sebesar biji atom, kalau itu keburukan, ia juga akan melihat balasannya. Tuh. La yamallu minas thawabi wal ata'i 'alal amal hatta tamallu antum, sehingga kalian bosan untuk beramal. Ya, maka sunnatullah kalau kita ini bosan. Nah, wala yas'am min afdali 'alaikum, Allah tidak akan jemu katanya. Allah tidak akan bosan min afdalihi 'alaikum, untuk mencurahkan kebaikan-kebaikannya kepada kalian, illa
bisaamatikum 'anil amal lahu, kecuali dengan kebosanan kalian untuk beramal kepada Allah. Tinggali we istilahna cek Allah teh coba sia nepi ka mana ditinggalikeun gitu. Nah, kenapa hadis ini dikutipkan di bab ke-14 ini? Ya sesuai dengan bab yang disajikan oleh Imam Nawawi tentang pertengahan dalam beramal, sedang-sedang. Tingali we orang salat ge gancang teuing ge ulah. Nyelila teuing oge ulah karunya. Ya kalau Jumatan saja bapak-bapak mungkin ketika hadir khutbah Jumat plus pelaksanaan sholat Jumat, lihat rata-rata di perkotaan yang menyisipkan khutbah berbahasa non Arab seperti bahasa Indonesia, ada bahasa saya, rata-rata 15 menit paling lama. Ya, saya saja sebagai khatib itu sering ada di mimbar hanya dibaca oleh khatib saja tulisan mohon kiranya khutbah maksimal 15 menit. Begitu, karena kita juga tahu bahwa di antara para jamaah itu banyak yang melanjutkan aktivitas lagi gitu. Jangan sampai mentang-mentang momentumnya pas ini misalnya, maka ya bisa sesuaikan, jangan lama-lama gitu. Bahkan para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dalam khutbah tidak panjang-panjang, ya, tidak panjang-panjang juga, ya tidak singkat banget, artinya sedang, ya. Bahkan ada sebuah riwayat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Muslim bab takhfifis shalah wal khutbah nomor 2046. Kata baginda Nabi apa? Nabi bersabda, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus sholata waqsurul khutbata wa inna minal bayani sihran. Itu sesungguhnya panjang sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda dari kepintarannya, maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah, dan sungguh di antara bayan itu ada sihir. Maksudnya begini, kenapa dikatakan orang pintar yang bisa menyingkat khutbah? Karena kadangkala Pak, ada orang, misalnya saya deh, diberi waktu ceramah 1 jam, baru setengah jam bingung ngomong naon deui nya. Ada lagi, misal kultum, namanya kultum kuliah 7 menit, kenyataannya kultum kuliah terserah antum, bisa lila gitu. Maka yang cerdas itu adalah yang bisa menyampaikan sesingkat-singkat tapi padat. Makanya ya kalau dikasih waktu 7 menit itu 7 menit ya, kalau ngaji rata-rata 1 jam ya lebih kurang 1 jam kira-kira begitu. Ya khutbah ya sesuaikan. Bahkan di sini kata Nabi, fa'atilus sholata waqsurul khutbata, panjangkan durasi sholatnya, pendekkan khutbahnya. Ya kalau di kampung ya sama kayak saya di Ciampus di RW 1 juga masih pakai khutbah berbahasa Arab gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya sesuaikan. Saya tidak kemudian memaknai hadis ini secara tekstual apa adanya, textbook apa adanya, cuma sesuaikan saja dengan kondisi jamaahnya. Ya benarlah tadi maksimal 15 menit misalnya, sudah termasuk azan muadzin yang muraqi itu ya, muraqi ya, atau bilal, sudah termasuk itu.
Ya sederhana itu. Karena poin penting dari khutbah apa? Pesan atau wasiat takwa. Itu. Bahkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Sahih Muslim juga, dalam syarah An-Nawawi Sahih Muslim, walaysa hadzal hadits mukhalifan lil ahaditsil masyhurah fil amri bi takhfifis shalah. Hadis yang tadi itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang populer yang memerintahkan meringankan salat, liqaulihi bi riwayah, berdasarkan satu hadis riwayat al-ukhra yang lain, wa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Keadaan salat Nabi itu pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan. Dalam riwayat asli begitu. Artinya apa? Khutbah tengah-tengah, iya, salat juga tengah-tengah. Misalnya kalau salat Jumat biasanya sunnahnya rakaat pertama Sabbihis surah Al-A'la, rakaat kedua Hal Ataka atau surah Al-Ghasyiyah. Ambil pertengahan, rakaat pertama Sabbihis surah Al-A'la, rakaat kedua Alam Nasrah. Nah itu bagus lah ya. Jadi sesuaikan. Bahkan beberapa kali kalau misalnya sedang saya di Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, malah di rakaat kedua apa? Surat Al-Ikhlas, Qulhu. Sepertinya kalau di sini belum pernah ya, Jumatan baca Qulhu, ya, jarang kalaupun ada. Ya, padahal tidak mengapa, sesuaikan saja. Nah, ini maksudnya adalah pertengahan, gitu, pertengahan. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi berdasarkan hadis dan keterangan tadi, ya, kalian justru yang akan bosan dalam beramal, maka tengah-tengah saja. Kemudian dalam kitab Fathul Bari, syarah atau penjelas atas kitab Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna la yamallullahu hatta tamallu, makna dari ucapan Nabi, maka demi Allah, Allah tidak akan bosan sehingga kamu sekalian bosan. Wa huwa bi fathil mimi, dipatahkan mimnya, la yamallu, ya, fil maudhi'aini, ya. Maksudnya adalah bosan. Wal malal istifqalu syai', yang namanya bosan kata Imam Ibnu Hajar adalah istifqalu syai'. Fakulat berat ya, dalam surah Al-Qaryah, fa amman fakulat. Fakul itu berat. Nah, bosan, malal kata Imam Ibnu Hajar adalah istifqalu syai' wa nufurin nafsi inda ba'da mahabbat. Yang namanya bosan adalah perasaan merasa berat terhadap sesuatu dan nufurun nafsi, tidak maunya nafs jiwa setelah mencintainya. Orang teh resep karena kehiji kadaharan, misalnya kita suka dengan satu makanan, terus-terusan, tadinya suka, tadinya kepengen, tadinya cinta, tapi karena terus-terusan kecondongannya sangat banget, maka akan ketemu dengan satu titik jenuh. Titik jenuh ini kemudian menimbulkan kemalasan. Maka butuhlah kita ini istirahat, butuhlah diselang-selang waktu dengan aktivitas yang lain. Maka sesuai dengan hadis, judul hadis ke-14 ini, ya tengah-tengah saja. Jangan terlalu lama, jangan juga banyak deui. Sesuaikan saja. Ya. Tarawih juga cepet-cepet deui ge pan capek. Kok mau geus beres memasukkan kolak makanan dan sebagainya. Ya, sesuaikan saja. Kemudian wa kana
wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibu. Wa kana ahabbud din, wa kana ahabbud dini ilaihi, dan adalah cara melakukan agama yang paling dicintai ilaihi oleh Allah adalah ma dawamu sahibu alaihi. Ma, kalau dalam riwayat ini madama atau madawam alaihi. Nah, lanjutkan dari hadis tadi, kata Nabi, wallahi la yamallullahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak pernah bosan dalam memberikan pahala hatta tamallu, sehingga kamu sekalian yang justru akan bosan. Wa kana habbud dini ilaihi, dan adalah cara beragama, beribadah, beramal yang paling dicintai ilaihi oleh Allah, ma dawama, ma adalah amal, ibadah atau apa saja, dawama yang dilanggengkan, diistiqamahkan, dikekalkan, sahibuhu oleh pelakunya, alaihi karenanya. Artinya amal yang terbaik adalah amal yang dikerjakan secara mudawamah, istiqamah, kontinu, berkesinambungan. Ya, tetap amal kudu diistiqomahkan, cuma tadi ya tengah-tengah, jangan gerasak gerusuk juga, jangan juga terlalu lambat. Dinikmati saja. Setiap sholat dinikmati, diresapi, ditadabburi, dipahami setiap maknanya. Kemudian wamah kalimatun nahya wa zajrin. Mah, kata Imam Imam An-Nawawi, tadi kata Nabi mah, moh bahasa kita ya. Mah adalah kalimatun nahya wa jazrin, adalah kalimat melarang dan mencegah. Sehingga kalau Nabi bilang mah alaikum bima tutikun, mah ulah gitu ya, jangan begitu gitu. Ketika Aisyah menyampaikan ini, si fulana itu ibadahnya top, nah, ibadahnya itu rakaat sunnahnya banyak, durasinya lama, tong gitu neng, biasa weh gitu. Jangan begitu, jangan demikian, itu maknanya. Ya, mah di sini kalimatun nahyin wa jazrin. Wa ma'na la yamallullahu, dan makna la yamallullahu ay la yaqta'u thawabahu, yakni Allah tidak pernah memutus, Allah tidak pernah bosan ankum terhadap kalian dalam hal apa? Thawabahu, dalam hal pahala, wa jazaa'a a'malikum, dan dalam hal balasan amal kalian, amal-amal kalian. Wa yu'amilukum, dan kalian beramal muamalatal mali hatta tamallu fatat ruku. Sehingga kamu sekalian kalau bosan bisa meninggalkan amal itu. Jangan begitu ya, hatta tamallu fatat ruku, jangan begitu. Kalau kamu bosan nanti kamu akan tinggalkan itu amal. Fayan bagi tuluy kumaha tuh supaya tong bosan, supaya tidak bosan, kata Imam Nawawi, fayan bagi maka semestinya lakum terhadap kalian, seyogyana sakuduna semestinya, antakhudu matutikuna dawama alaihi. Kalau tadi kan saya langsung menegaskan sedang-sedang wae. Nah ini kan ini mah perkataan Imam Nawawi nih. Kalau ini fayan bagi supaya kalian tidak bosan dalam beribadah dan beramal, kata Imam Nawawi, fayan bagi maka semestinya lakum kepada kalian antakhudu matutikun, mengambil amalan itu dalam arti beramal itu matutikun, sekuat tenagamu saja, ad-dawama alaihi, yang sekiranya akan tetap dawam,
akan tetap berlangsung dengan istiqamah, dengan langgeng kekal. La yaduma thawabuhu, agar kekal juga pahalanya, lakum untuk kalian, wa fadluhu alaikum, dan keutamaannya juga tetap untuk diri kamu sekalian. Jadi ini pesan Imam Nawawi merincikan daripada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini ingin berpesan, ya ibadah bagus, sudah barang tentu kita ini harus totalitas. Namun bagi kelompok orang-orang atau kelompok hamba-hamba tertentu bisa disesuaikan dengan kemampuannya, nggak perlu diporsir. Awas jangan salah paham dengan hadis ini. Oh berarti ini menganggap remeh. Enggak. Kalau untuk yang sudah getol, terusin getolnya. Yang sudah maksimal bagus terusin. Tapi sekali lagi lihat konteks hadis ini. Nabi menyampaikan saat itu ada temannya Sayyidah Aisyah. Jangan sampai bapak yang baru belajar, ibu, atau ada orang yang baru hijrah mu'alaf, kita langsung digaskeun ibadahna, akhirnya muncul ngedumel, gini kieu ibadah teh, dibawa sedang-sedang saja, lain santai, sedang-sedang, dan dinikmati setiap ibadah yang dikerjakan. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh para ulama, khususnya hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil daripada inti kandungan daripada hadis ini. Silakan beramal sekemampuan kita, namun tentu usahakan istiqomah dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan secara prakteknya selantiasa dinamiskan ibadah kita bisa dengan cara menyelang dengan aktivitas ibadah-ibadah lainnya. Karenanya kita yang mazhab Syafi'i beres salat wirid, zikir, dibuat ritmenya bareng Qur'an, subhanallah subhanallah bareng, kemudian dipimpin oleh imam, kita mengaminkan. Nah itulah tanda petik seni juga dalam beramal dan beribadah. Ini saja mungkin para bapak yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ada yang bertanya silakan. Ya kalau tidak ada, karena saya pagi-pagi ada menghadiri wisuda, kita cukupkan sampai sini dan semoga ada manfaat dan barokahnya. Kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril adwar wa sirril asrar riyadil aqyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalib. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih walal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tabarruqana min ba'dihi tabarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa
شفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع القبر أنثى وذكر واصبر الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas kehilangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.